Oke, selamat datang kembali di komunitas Anti Nyangkut Clubhouse, tempat kamu belajar agar tidak menjadi sangkuters. Masih bersama saya Fatih, guys ya. Nah, oke, jadi kali ini kita mau bahas suatu fenomena unik, fenomena baru yang terjadi di dunia kripto ini, guys ya. Jadi bisa gue bilang fenomena ini tuh fenomena langka gitu ya. Jadi apa tuh bang ya? Jadi itu adalah fenomena asu coin season ya. Jadi bukan alt season lagi ya. Jadi ini udah anjing coin season ya. Yaitu fenomena di mana koin yang ada gambar anjingnya itu terbang-terbangan parah ya. Makanya di sini kita ngebahasnya dari koin Floki, koin Kishu Inu, koin Dogecoin, koin Elon, Buff Doge, dan pastinya Baby Doge guys ya. Nah makanya zaman sekarang itu udah koin meme itu udah nggak bisa diremehin lagi kayak dulu ya. Karena koin meme ini udah mengambil alih dunia kripto gitu ya. Oh ya, tadi lupa juga ini sih kita akan bahas perkembangan Shiba sedikit juga ya. Untuk updateannya pada siang hari nih guys ya. Nah, oh ya buat kalian yang bingung bang, koin-koin ini tuh beli di mana sih ya? Jadi untuk ngebelinya itu memang nggak ada di exchange, Introdax, nggak ada di Binance ya. Adanya itu di Trust Wallet. Jadi kalian masuknya tuh ke PancakeSwap ya. Tapi harus download Trust Wallet dulu guys ya. Untuk tutorialnya ya nanti mungkin bisa lah kita bikinin. Tapi kalian bisa lihat tutorialnya aja di YouTube yang lain nih guys ya, di channel lain terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita di sini akan ngebahas gitu ya. Kenapa gitu koin meme ini nggak bisa diremehin lagi ya? Tentunya dari sisi teknikal dan fundamental itu sendiri guys. Dari Kapten Crypto itu juga sampai nge-shield ini loh, sampai nge-shield apa? Buff Doge gitu, sampai ngecaloin Buff Doge, sampai nge-best friendin Buff Doge ya. Padahal kita kenal Kapten Crypto 707 ini adalah rajanya fundamental gitu ya. Koin yang dibangga-banggakan itu BNB, CTK, PancakeSwap ya. Sekarang Buff Doge yang mana apa namanya peringkatnya itu adalah ribuan gitu ya. Waduh, ini berarti dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya ini pokoknya si kapten nge-update Buff Doge terus ya. Nah makanya kita di sini kita akan cerita-cerita juga nih mengenai fenomena ini guys ya. Nah oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke Shiba dulu ya. Nah jadi setelah pembahasan kita yang terakhir pada sore hari kemarin itu pas Shiba Dam ya, itu kemarin ketahan di 6.000, kemudian naik lagi itu sampai nyentuh 8.200 dan kebanting lagi. Sebenarnya ini tuh apa namanya, masuk dalam pattern Elliott Wave ABCD ya, setelah dia membentuk suatu descending triangle, yaitu segitiga yang bawahnya datar ini guys ya. Dan sekarang sebenarnya ada di wave D ya, dia sedang menuju ke wave D, ini belum selesai perjalanannya dan sedang menuju ke wave E nya lagi guys ya. Nah jadi kita bisa expect ya dari Shiba ini akan menimbulkan pergerakan yang impulsif atau pergerakan yang jauh lebih masif saat dia mendekati descending triangle ini, saat dia mendekati ujung segitiganya ini. Ini maksimal pada esok hari ya, pada 30 Oktober lah maksimal guys ya. Nah, untuk supportnya sekarang di sini kita melihat ada resisten yang menjadi support, yaitu ada di 6.000 ya di sini yang menjadi support kita yang pertama, kemudian support kedua di sini terjadi rejection, ini rejection lagi. Nah, ya. Makanya di sini kalau pakai 3-tap pattern, artinya ketika dia 3 kali menyentuh titik supportnya, maka kita bisa expect harganya bakal mantul lagi ke atas gitu ya. Ini pantulan pertama, ini pantulan kedua, dan ini pantulan yang ketiga di wave E-nya. Jadi kita tunggu aja sampai dia mantul ya. Nah, maka kita bisa expect lagi ya, bisa ATH lagi dari Shiba guys. Nah untuk titik supportnya selain dari 6.000 ini, kalau kejebol ya semoga aja enggak ya, karena kita akan mendapat titik support selanjutnya itu yang berada di 5.000 di sini ya. 5.000 ini adalah golden ratio Fibonacci 0,618 gitu ya. Udah gua hapus Fibonacci nya ya, jadi semoga aja benar-benar ketahan di 6.000 agar dia bisa mantul ke atas lagi. Oke, nah jadi itu quick updates for Shiba ya, technical Shiba. Semoga aja ini bisa dipahami oleh pada Shiba Army guys ya. Oke, kita lanjut ke apa nih, yang pertama Baby Doge aja kali ya. Karena kita udah pernah review gitu di channel YouTube kita pada tanggal 17 Oktober itu pas saat harganya masih rendah dan terjadi retest guys ya, dan ternyata malah terbang-terbangan ini kalau kita lihat ya. Tapi kita akan bahas apa fundamentalnya aja dulu ya. Oke, jadi di sini Baby Doge mengklaim dirinya sebagai world best community coin ya, komunitas koin terbaik dunia. Waduh ya. Nah, jadi keistimewaan utamanya di sini dari Baby Doge adalah
mereka mengalokasikan 5% dari setiap transaksi itu kepada holdersnya. Jadi koin kalian itu nambah 5% gitu ya. Makanya kalau kalian holders Baby Doge, kalian akan melihat koin kalian itu selalu bertambah, guys. Nah, tetapi walaupun koinnya bertambah di sini tentunya dibarengi dengan burn ya. Burn dari koin itu sendiri agar tidak terjadi hyperinflasi sehingga supply-nya tidak langka ya. Jadi kita lihat auto and manual burn. So we have burned 30% of the total supply ya. Jadi di sini setiap transaksi yang kalian dapatkan 5% tadi itu pun juga di burn ya. Makanya ini kayak membentuk suatu suatu equilibrium ya, atau titik keseimbangan harga gitu, sehingga menjaga harganya agar tidak didam ya, agar harganya tidak turun terlalu jauh ya. Nah, jadi ini ya, untuk selebihnya project-projectnya sendiri dari Buff Doge ini udah kita review ya, sebenarnya nggak ada project yang gimana-gimana karena projectnya mereka ini pure meme coin ya, untuk menyebarkan meme-nya ini ke seluruh dunia. Seperti kita lihat di sini our biggest donation yet. Jadi lebih ke sosial gitu guys ya. Nih donasi $75.000. Lebih ke apa sih istilah itu? Social justice warrior SJW. Bukan ya. Jadi intinya lebih ke arah lebih ke arah penyebaran meme itu sendiri kepada dunia gitu ya. Nah, kita lihat di phase atau fase perkembangan di sini atau roadmapnya. Fase 4 aja di sini add way more memes ya. Kemudian phase 5 release NFT marketplace. Oh, ternyata mereka juga ada di sini program ingin mengeluarkan Baby Doge swap ya, kayak Pancake swap, kayak Shiba swap gitu ya. Nah, terus di sini nge-giveaway Tesla. Waduh. Terus di sini mereka ngincar market cap yang lebih besar lagi di sini ya, dengan mendonasikan hasil keuntungan mereka. Kemudian di sini donate. Waduh ya kan, bener kan? Mereka lebih banyak ke project sosial gitu loh, ngedonasi untuk bikin sanitasi hewan gitu ya di sini guys. Nah, makanya di sini fundamentalnya sih menurut gue sedang-sedang aja dari Buff Doge ini. Yang kuat itu komunitasnya ya, yang bener-bener gitu nge-buy terus dari Baby Doge ini. Ya. Oke, terus kita masuk ke teknikalnya di sini guys. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya pada tanggal 17 Oktober ini, kita masih ada di wave 2 ya di sini. Saat harganya retest di sini guys. Ini gua zoom in dulu. Nah, di sini ya saat harga retest kemudian terbang lagi, itu kita ukur dulu guys. Sekitaran berapa ini terbangnya ya? Oke, dari harga tanggal 17 ya. Tanggal 17 kemudian ke harga sekarang itu berarti udah 143%. Wow. Jadi kalian ada yang masuk ke Buff Doge nih. Baby Doge ya. Kalau ada yang masuk hoki banget nih. Berarti udah cuman 100% ya dari Baby Doge. Waduh. Nah, ini gua rasa nih baru permulaan kenaikannya dari Baby Doge ini ya. Karena kalau lihat Shiba aja, koin sejenisnya Buff Doge itu kalau udah viral, waduh nggak ada otak kenaikannya. Ya jadi ya kembali lagi kepada kalian putus untuk nge-buy sell, kembali lagi ke kebijaksanaan kalian sendiri guys ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Buff Doge. Nah, ini yang paling viral nih Buff Doge ya. Karena salah satu project mereka itu adalah Buff Doge Coin Burn ini ya. Yang mana burn itu selalu meningkat 2 kali lipat tiap kali burn itu terjadi ya. Dan sekarang tuh ada di burn yang ke-8 ya. Burn ke-8 itu 128 juta koin ya. Dan burn selanjutnya akan ada 256 sampai meningkat sampai 1 miliar burn dan 1 triliun burn ya. Jadi di sini mereka akan melanjutkan doubling burnnya itu sampai supply-nya itu yang tersisa habis ya. Waduh, jadi kelangkaan itu pasti akan terjadi ya daripada koin Buff Doge ini, pasti gitu ya. Tapi menurut gua nggak akan terjadi dalam waktu dekat ya, karena supply ini kalau nggak salah berapa kuadriliun ya, intinya kuadriliun juga gitu ya, sama kayak Shiba gitu ya. Kalau untuk ngeburn 1 triliun aja itu mungkin perlu waktu setahunan lebih ya, 1 sampai 2 tahun, dan sekarang pun masih early phase, masih tahap awal gitu ya dari Buff Doge ini. Nah, dan juga selebihnya mereka ini juga meme coin yang berfokus pada penyebaran meme itu sendiri ya. Fase 1 di sini ngebikin website masing-masing di sosial media, kemudian further marketing push list on other exchange. Nah, donation to animal shelters dan isu lingkungan ya. Jadi mereka ini juga peduli dengan isu sosial ya. Terus di sini apa guys? Programnya NFT marketplace. Waduh, super large community. Meme menyebar seperti virus ke global. Waduh. Jadi emang tujuan mereka ini dari Buff Doge, Baby Doge adalah untuk menyebarkan meme-nya mereka itu sendiri ya.
Nah, untuk fundamentalnya sendiri dari Buff Doge ini kurang lebih lah sama kayak Baby Doge gitu. Nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya. Nah, jadi untuk kelebihannya sendiri ya sudah pasti dari fundamental yang kuat dan harganya yang masih murah pastinya guys ya. Selebihnya sih gue nggak memandang adanya hal project yang gimana-gimana dari Buff Doge ini ya, karena untuk dari jaringan blockchainnya pun masih nebeng di BSC, Binance Smart Chain ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke teknikal sini guys. Untuk teknikal ini emang bener-bener gila dari Buff Doge ini ya. Dia aja udah naik 1000% ya lebih. 1000% itu dari tanggal terhitung 25 Oktober ya, ke sampai hari ini 29 Oktober, berarti udah 1000%. Emang gila kali guys. Terakhir kali kita review Buff Doge itu kalau nggak salah pas harganya di sini ya, pas awal-awal Oktober itu, sebelum dia ngepam lah intinya. Nah, jadi kan sekarang lagi ada di harga tinggi nih guys. Saran gue gak usah masuk lah ya dari Buff Doge, rawan kebanting guys. Gue ngeri gitu. Walaupun masih murah yang gak ada yang jamin gitu harganya bakal naik terus ya. Kan pasti akan terjadi koreksi gitu ya. Nah, tapi buat kalian ngenekat yang bener-bener Buff Doge Army, boleh kali lah ya menyisihkan 1 sampai 10 dolar dari wallet kalian dan tidak usah all in, cukup sebagian aja ya, pakai strategi tebar jaring. Misalnya punya 100 dolar ya, sebarnya ke 100 koin gitu ya, nggak usah all in di satu koin karena potensi masing-masing koin itu beda-beda gitu. Kita nggak tahu mana koin yang bakal mana yang bakal enggak gitu ya. Nah, jadi tuh untuk Buff Doge. Selanjutnya kita ke Doge Loan Elon ya. Terakhir kali kita review itu harganya masih berada di sini ya, di bull pennant sini guys, dan ternyata udah break satu candle impulsif dan lanjutkan kenaikannya ke hari ini. Total kenaikannya dari awal Oktober udah 1300%, udah tinggi ya. Yang mau ngebeli Dogecoin ada di KuCoin, exchange KuCoin ya, itu ada di Play Store guys. Bang, boleh entry gak sih dari Dogecoin? Jujur gue sih ngeri sedap entry di posisi sekarang ya. Nah, kita lihat volatile sekali ya kan. Candle merahnya cukup banyak bandingan antrinya. Banyak sudah orang yang mau nge-sell dari Dogecoin-nya ini guys. Tapi bukan berarti gak bakal naik lagi ya. Potensi naik tetap masih ada, tapi ya koreksi-koreksi itu yang kadang orang gak tahan mau cabut ya. Kadang orang tuh terkoreksi 20% udah cabut, udah cut loss gitu ya. Itu yang gua ngerinya. Oke, terus ini masuk ke fundamentalnya sendiri. Dari Dogecoin ini pure meme coin, gak ada program apa-apa. Ya, ini terbukti. Kita buka websitenya, mereka cuman cerita ini ngedongeng. Pada tahun 2420, Dogecoin Mars muda dilahirkan di dalam planet merah, yaitu planet Mars. Waduh, ini panjang banget kalau gue ceritain, bisa ngantuk ya. Tapi yang nggak bisa kalian remehin di sini dari metriknya atau dari kekuatan market cap ini cukup besar guys. Bentar ini. Nah, ini market capnya adalah sebesar 400 juta dolar, which means 4 triliun rupiah lebih ya malah. Ini ya, meme coin tuh bener-bener mengambil alih dunia pokoknya. Kalian kalau udah terjun ke meme jangan pakai logika lah ya. Gak usah pakai logika gitu, pakai gak bisa gitu pakai logika di meme coin kenaikannya. Karena programnya pun cuman kayak gini tapi harganya naik gila-gilaan ya. Itulah kekuatan komunitas dari suatu meme coin ya. Oke, kita masuk ke apa lagi nih? Kishu ini udah pernah kita review juga guys. Dan sekarang barusan ini udah jebol lagi nih, udah turun berapa ini. Tetapi untuk kumulatifnya sendiri dari sejak awal Oktober itu udah 800%. Waduh. Untuk Kishu ini gue ngeliat di kolom komentar ada yang entry nih. Bang, gue entry Kishu katanya. Waduh, hoki banget kata gue ya. Beruntung banget gitu yang bisa melihat potensi dari Kishu ini gitu ya. Untuk fundamentalnya sendiri ini agak sedikit lebih baik daripada Buff Doge dan Baby Doge ya. Karena di sini mereka ada ingin ngebikin Kishu Swap dan NFT marketplace juga ya. Cuman menurut gua agak lebih niat. Karena secara mereka mencantumin gitu detail programnya dan ada bekerja sama gitu ya dengan beberapa exchange dan jaringan blockchain lain juga di sini ya. Nah, di sini listingnya Kishu ada di OKX, Poloniex, dan Get.io ya. Yang mana ini yang pasti udah diaudit tadi katanya. Diaudit mana tadi? Nah, terus untuk komunitasnya sendiri emang Kishu ini cukup kuat ya, terbukti dengan harganya yang naik terus, artinya banyak kali gitu yang ngehold dari Kishu ini guys. Kurang lebih sama lah ya sama koin anjing lainnya. Nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya di sini Kishu Swap. Mereka programnya udah jalan. Kalau Buff Doge dan Baby Doge tadi belum jalan ya. Ini kalian buka aja websitenya, open Kishu Swap. Kalian bisa nge-swap langsung di
websitenya tersebut guys ya. Terus untuk apa nih Floki Ino ya, Floki Ino kita lihat udah naik 270% sejak tanggal 27. Jadi emang ya gua ngeri kali ini sama koin anjing udah mengambil alih dunia. Floki Ino, waduh 200% hanya dalam waktu sehari ya. Kalah gitu koin-koin fundamental bagus ya. Kalau koin-koin fundamental 100 besar market cap aja kalah sama koin-koin anjing ini guys. Bentar ini lagi nge-lag banget website. Nah, untuk Floki kita melihat di sini mereka untuk program projectnya ada mereka itu ingin ngebikin game ya, nama itu adalah game Valhalla ya. Floki is working on 3 flagship utility project. Yang pertama NFT gaming metaverse Valhalla, kemudian NFT marketplace and merchandise known as Floki Places, and content education platform known as Floki University. Waduh, ini kebalik ya, harusnya university malah university. Jadi emang semua keluarga Ino ini sekolahnya di Floki University gitu ya. Ya jadi ini mereka bikin game. Waduh, ini kalau gamenya bisa menyaingi Axie Infinity bisa gede sih ya. Bisa gede, tapi kita nggak tahu pergerakannya apakah bakal rug pull apa enggak gitu ya. My Shiba Inu will be named Floki. Oh iya ya, jadi emang terinspirasi dari Elon Musk ya. Meet Floki Inu community own crypto inspired by Elon Musk. Jadi ternyata Elon Musk ada nge-tweet gitu ya guys. Kita lihat di sini hold Floki earn rewards for holding gitu ya. Terus di sini store of value, apalagi nih projectnya, audit report di sini bisa kalian lihat. Token has been certified as fully safe by Solidity. Itulah diaudit oleh Solidity, bukan Charitic ya. Kemudian di sini Floki stats ada 170.000 holders, followers di Twitter 100.000, apalagi nih. Statistik yang di burn sekarang ada ini ya. Oh, ternyata ada program burnnya juga dari Floki ini ya, agar supply-nya nggak terlalu banyak gitu guys. Selanjutnya di sini adalah roadmap apa perjalanan dari Floki ini guys. Untuk fase 1 sekarang udah terpenuhi, tinggal fase 2, 3 dan 4 ya. Di sini kita melihat pada fase 3 ini baru diluncurkan decentralized apps dan gamenya. Dan fase 4 itu baru ada Floki Places yang mencakup NFT marketplace tadi guys ya. Nah, jadi ini ya analisa kita mengenai Floki dan beberapa koin anjing lainnya guys. Ya, semoga aja kalian bisa mengerti gitu ya dan teredukasi dengan hal yang gue sampaikan ini guys ya. Jadi segitu aja ya analisa kita mengenai beberapa koin Asu Coin Season ini guys ya. Jadi see you in the next video. Bye bye.